masuk dengan hati menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati menyembah yang maha. Katakan ku masuk Tuhan, masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Bertanya mampu, amin, ku menyembahmu. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha. Katakan ku masuk Tuhan, masuk, hampiri Dia di dalam kekudusannya. Domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Bambu
karya terbesar. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang benar, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, ku ganggu karya-Mu Tuhan. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, karya terbesar Allah. Mari nikmati, nikmati karya Allah. Haleluya. Dalam hidupku, amin. Amin Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, buat segala kasih dan kemurahan Tuhan. Kesempatan di mana kami boleh ada, hadir dan tiba di tempat ini dengan selamat. Satu tujuan kami, satu kerinduan kami. Kami mau menikmati hadirat Engkau. Kami mau menikmati bait-Mu yang kudus. Kami mau menikmati kebenaran firman Allah. Terlebih dari itu Tuhan, kami mau mempersembahkan puji-pujian kami ke hadirat Engkau. Tuhan, kuduskan dan layakkan kami segenap pelayan-Mu dan umat-Mu. Biarlah kami bebas memuji nama Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dimanapun kami berada, kami memiliki kebebasan untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi kami memuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada karya terbesar yang Allah, kita mau katakan kasih yang terindah ini di dalam Tuhan Yesus. Kita menikmati syair-syairnya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu setia
Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Yang tak ternilai, yang ku miliki, tak ku hargai. Yesus Engkau, bukan katakan kekaguman-Mu pada Yesus. Yesus Engkau, bukan aku kagum padamu Tuhan. Ku kagumi. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Lambaikan tanganmu kiri dan boleh saya jemput bangkit berdiri, nyanyi dengan sukacita. Haleluya. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang walau badai menghadang, amin, dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, amin, dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu hanyalah untuk-Ku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih dosaku, katakan sungguh nyata Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
puji warna kita. Ya, pagi hari ini kita mau terus memuji nama Tuhan. Sekarang telah tiba. Haleluya. Selamat
lagi amin ya Jab. Allah kita dahsyat luar biasa. Ya, luar biasa sekali Allah itu. Karena bukti cintanya bagi kita sudah kita nikmati. Cintanya dan kasihnya. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Di situ kita mau nikmati lebih dalam cinta Tuhan. Haleluya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Amin. Putranya lebih untuk cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Amin. Putranya dikorbankan demi untuk manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Hapuskan dosaku. Haleluya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi untuk manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Hapuskan dosaku Tuhan. Hapuskan dosaku. Engkau Allah yang kami agungkan Bapa. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan, atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu dan kayu salib setiap kami Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan duduk diam di dalam bait-Mu untuk mendengarkan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau lingkupi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan. Dan sucikan hati dan pikiran kami. Biarlah kami Tuhan dapat menerima firman-Mu dan agar bertumbuh untuk setiap kami Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan yang masuk dalam bulan 11 ya. Tinggal 2 bulan lagi saja bulan ini akan berakhir. Nah, salam sejahtera buat kita semua.
baik yang di rumah-rumah maupun yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya akan lanjutkan khotbah saya di dalam pengkhotbah pasal 8 ayatnya yang ke-8 minggu lalu. Ya, saya sudah bahas 2. Ya, saya baca dulu, kemudian kita akan masuk dalam ayat ini. Pengkhotbah 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa ya menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Saya sudah bahas tentang tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian. Memang gak ada orang yang berkuasa atas angin, saudara. Gak bisa. Ya, kalau saudara mungkin lihat di YouTube, begitu angin tornado itu melanda ya beberapa daerah di Kanada atau beberapa tempat di dunia ini yang dilanda oleh angin tornado. Waduh, ngeri sekali, mobil-mobil, rumah-rumah terbang semua, saudara. Ya, jadi nggak ada yang berkuasa menahan angin, tapi Tuhan Yesus sanggup. Amin, amin. Ya, banyak angin-angin di dunia ini, angin percobaan, angin permasalahan, termasuk juga angin-angin ajaran sesat dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus sanggup mengatasi itu semua. Demikian juga nggak ada yang berkuasa atas kematian. Dokter-dokter nggak bisa, ya. Orang-orang pinter nggak bisa, pakar-pakar nggak bisa, tetapi Tuhan Yesus sanggup, bahkan membangkitkan orang mati pun sanggup. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat tentang ayat ini, bahagian berikut, yaitu tak ada istirahat dalam peperangan. Ya, nah saudara, hidup kita ini penuh dengan peperangan. Ya, dalam hidup ini, bahkan saudara, peperangan itu bukan hanya peperangan tembak-tembakan seperti zaman dahulu, atau peperangan bukan hanya pakai nuklir saja, saudara, bom atom, tetapi juga ada peperangan-peperangan rohani, ya. Namun pagi ini saya ingin membawa tentang peperangan yang memang nanti mereka tidak berperang, beristirahat saja, seperti tidak seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah, ya. Pengkhotbah memang kalau manusia saja nggak bisa. Nah, itu. Jadi Pengkhotbah berbicara tentang sudut manusianya, tapi kita melihat dari sudut bagaimana Allah campur tangan. Itu sebabnya ketergantungan kita kepada Allah lah yang saya tekankan melalui ya khotbah dalam Pengkhotbah 8 ayat 8 itu, ya. Jadi ketergantungan kita kepada Tuhan, sebab manusia terbatas, nggak sanggup, nggak bisa, tetapi Tuhan bisa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu tujuan saya membawakan satu ayat saja, tetapi 4 bagian, 4 kali khotbah, ya. Tidak ada istirahat dalam peperangan, tetapi dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 30, tentu saya tidak baca ayat-ayat ini secara per ayat seluruhnya, itu terlalu panjang, tapi saya akan bahas, saudara bisa lihat di dalam Alkitab saudara masing-masing, dan kita lihat beberapa ayat saja nanti, ya. Nah, di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ini, kita lihat ada peperangan antara Yosafat. Nah, kita berbicara tentang peperangan tadi. Raja Yosafat, Raja Yehuda, dia diserang oleh 3 kekuatan. Ya, 3 kerajaan yang menyerangnya, kita lihat di dalam ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ya, datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari sebelah laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni Enggedi. Ya,
Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya waktu membaca ayat-ayat di dalam ayat-ayat ini, saya lihat bagaimana Tuhan itu campur tangan. Ya, ada saat-saat kita berperang, ada saat-saat bangsa Israel juga berperang, dan memang peperangannya berperang betul-betul. Tapi kali ini kita lihat ada satu peperangan yang aneh. Ya, Tuhan bisa buat seperti itu. Nah, saudara, peperangan dalam hidup kita terus ada. Sebelum saya masuk ke dalam ayat-ayat ini, musuh saudara dan saya, ya, kita berperang juga, saudara. Tapi musuh kita bukan seperti zaman dahulu, perang manusia dengan manusia, enggak. Ya, masuk ke perjanjian baru, umat-umat Tuhan tidak dianjurkan berperang. Ya. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 12, saudara, di sana dikatakan bahwa peperangan kita itu, Efesus 6 ayat 12 itu katakan bahwa peperangan kita itu melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat yang di udara. Jadi musuh kita pemerintah-pemerintah yang jahat, saudara. Bukan pemerintah Indonesia, bukan. Pemerintahan kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam ayat-ayat ini dikatakan penguasa-penguasa. Ya, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Enggak kelihatan musuh kita. Ya, dan kemudian ada roh-roh jahat yang di udara. Ada banyak roh-roh jahat yang berkeliaran, ya. Kalau saudara, ada orang-orang tertentu yang bisa melihat roh-roh itu, ya. Saya untung tidak bisa. Kalau saya bisa, saya selalu mungkin ketakutan juga, ya. Tetapi saudara, di mana aja ada, di pohon-pohon ada. Waktu saya sudah cerita bagaimana pohon beringin yang di sekolah Pilia itu waktu ditebang, ya. Sebelum ditebang, tukang yang sudah dipesan itu dia bilang, "Om, wah tadi malam saya ditemuin sama setannya itu." Dia bilang, "Om percaya enggak?" Ya, kenapa enggak? Saya percaya, Alkitab bilang begitu, saya bilang. Terus, "Tolong doakan, kalau enggak saya enggak berani tebang ini," dia bilang. Nah, saudara, kita doakan, ya. Dan nebangnya sudah manjat ke atas-atas, banyak semut lagi, saudara. Waktu dia naik ke atas itu, ya, saya berdoa juga, Tuhan jangan sampai orang ini jatuh. Ya, setannya sih sudah diusir, setannya sudah dibestrap dalam nama Yesus, pergi, nggak berhak atas pohon ini, atas lokasi ini. Saya bilang, kami juga tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sudah seperti itu. Tapi saudara, dia naik ke atas sebab pohonnya besar sekali, dan kalau ditumbang dari bawah, ya, itu sekolah Pilia akan hancur, kena jatuh semua. Ya, bangunan-bangunan itu bisa hancur. Tapi saudara, kuasa-kuasa kegelapan itu sudah diusir dan nggak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudara. Jadi musuh kita bukan cuma tetapi juga dia menguasai. Kadang-kadang iblis itu licik, dia menguasai hati dan pikiran kita. Kita harus jaga itu, saudara. Penguasa-penguasa gelap ini. Musuh kita bukan cuma itu lagi, adalah keinginan-keinginan. 1 Petrus 2 ayat 11. Keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa kita. Keinginan-keinginan daging ini, saudara, dosa selalu itu menjadi musuh dalam hidup kita. Jadi kita ini selalu berperang, saudara. Pikiran saudara selalu berperang, ya. Pada saat saudara berhadapan dengan sesuatu, ya. Bahkan Alkitab katakan, ya, kalau pria itu melihat wanita tergerak syahwatnya saja sudah jatuh dalam dosa. Dosa bertinahan di hati, ya. Jadi saudara, kalau kamu berbuat jahat terhadap saudaramu itu saja sudah satu kejahatan yang luar biasa. Jadi peperangan kita itu bukan cuma peperangan secara jasmani, tidak. Tapi hal-hal seperti itu. Di dalam, bahkan saudara, di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 dikatakan di sana Mikael itu berperang. Di sorga masih ada peperangan. Di sorga masih ada peperangan, ya. Mikael bersama dengan malaikat-malaikatnya.
Coba saudara lihat ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan seterusnya. Saya tidak khotbah tentang itu. Tetapi saudara tahu bahwa peperangan ini terus. Sampai di sorga pun masih ada peperangan. Coba bayangkan. Ya. Dan di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 7 sampai 10 di situ diceritakan tentang peperangan terakhir Gog dan Magog. Ya, di mana iblis, setan nanti akan dilemparkan ke dalam dapur api selama-lamanya. Ya, antikris sudah di sana terlebih dahulu sebelum 1000 tahun damai. Ya, jadi saudara, peperangan ini ada terus dan akan berakhir nanti setelah kita di langit dan bumi baru. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, saya lanjut. Tadi di dalam ayatnya yang kedua dikatakan dalam ayat selanjutnya, maka Yosafat takut. Dalam peperangan kita kadang-kadang kita mengalami ketakutan, saudara. Tapi Yosafat mengambil keputusan, ya. Ada langkah-langkah yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Langkah-langkah ini yang perlu kita pahami supaya apabila kita dalam peperangan, kita mengambil langkah-langkah atau strategi, metode-metode yang dipakai ini, baik secara jasmani ataupun pikiran kita dikuasai, kita pakai metode-metode yang dipakai oleh Yosafat supaya Tuhan yang berperang ganti kita. Amin, saudara. Mau Tuhan yang berperang ganti kita? Itu. Jadi bukan kita, tapi Tuhan yang berperang ganti kita. Itu dahsyat, saudara. Nah, di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa Yosafat bersama dengan orang-orang Yehuda, kerajaan Yehuda mencari Tuhan. Mereka berdoa dan berpuasa. Ya, mencari Tuhan. Ayatnya yang keempat itu mereka berkumpul minta pertolongan Tuhan. Ya. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan Tuhan pertolongan daripada Tuhan. Mereka enggak datang minta ke dukun, enggak. Mereka tidak datang kepada orang pinter. Kemana? Kepada Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita dalam permasalahan, walaupun kadang-kadang kita takut luar biasa, ya, jangan lari kepada manusia, apalagi kepada dukun-dukun, ya, kepada orang-orang pintar, ya, tapi lari kepada Tuhan, cari Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan. Itu ayatnya yang selanjutnya dikatakan, ayatnya yang ke-12, ya, ayat ke-12 saya coba baca ayat ini, saudara. Ayat 12 di sana dikatakan, ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Pernah saudara menghadapi persoalan di mana saudara nggak tahu bisa mau berbuat apa lagi? Buat gini nggak bisa, buat gitu nggak bisa. Tanya pendeta masih belum, ya. Tanya orang tua, keluarga, belum juga dapat jawaban. Aduh, bagaimana ini? Tapi ayat ini katakan, mata kami tertuju kepadamu. Mata kita tetap ditujukan kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu langkah yang diambil oleh Yosafat. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, ya, taati firman Tuhan. Ya, setelah berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti dia akan beri jalan keluar. Kalau belum dijawab, saudara, jangan lepaskan. Saudara sering baca tentang perempuan Siropenisia, orang Kanaan, perempuan Kanaan. Bagaimana mereka itu, saudara? Ada orang-orang yang seperti itu. Ya, anjing gak dikasih roti. Tapi dia bilang, anjing juga menghadap remah-remah dari tuannya. Dia bilang begitu.
Sampai seperti itu. Ada lagi yang asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Iman. Dibutuhkan kepercayaan yang penuh kepada kuasa Tuhan. Ya. Dan kalau Tuhan sudah berfirman, lakukan. Amin saudara. Di dalam ayat yang ke-16. Coba saudara perhatikan ayat 16 dan 17 ini luar biasa. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Di mana di muka padang gurun Yeruel. Ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Wah, dalam peperangan ini apa? Tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu bangkitlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Ya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya dan seterusnya. Saudara, ayatnya yang ke-16 ini, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Kalau turun berarti mereka berada pada tempat yang lebih tinggi. Saya harus katakan kepada saudara, orang-orang Kristen, orang percaya harus ada pada posisi yang lebih tinggi. Secara umum dunia akui bahwa orang Kristen itu ada pada posisi yang lebih tinggi. Kalau ada orang Kristen yang berbuat jahat, langsung orang bilang, tuh lihat orang Kristen kayak gitu. Iya apa ya? Iya apa ya? Iya apa iya saudara? Kalau ada orang Kristen yang berbuat jahat, ya, karena orang dunia tahu, semua tahu bahwa kekristenan itu lebih tinggi nilainya. Kenapa? Karena kasih. Nggak ada agama di dunia ini mengajarkan seperti Yesus. Nggak ada. Jadi posisi kita sebenarnya ada pada tempat yang lebih tinggi. Jangan sampai saudara ada pada tempat yang lebih rendah. Amin. Jangan sampai saudara ada pada tempat yang lebih rendah. Tapi kita ada pada posisi yang lebih tinggi, lebih benar, lebih baik. Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan yang membuat kita menjadi baik. Amin saudara. Bukan karena kita benar, tapi Tuhan yang membenarkan kita. Kalau Tuhan sudah benarkan kita, Tuhan mau supaya kita tetap hidup benar, supaya ada pada posisi yang lebih tinggi. Dan pada peperangan perjanjian lama, posisi yang lebih tinggi menentukan kemenangan. Sebab kalau panah saja, dulu peperangan itu lewat panah. Panah kalau dari bawah datang ke atas, wah begini, nggak sampai. Tapi kalau dari bawah, dari atas ke bawah ya, langsung tinggal cari sasaran aja saudara. Kelihatan langsung sikat habis dia di sana. Posisi di atas akan lebih menang. Tapi hati-hati, kalau tarik menarik, mana yang menang? Tarik menarik, menang yang bawah. Itu sebabnya saudara jangan tarik menarik. Cewek-cewek jangan tarik menarik. Cowok-cowok jangan tarik menarik dengan dunia. Pacaran dengan orang dunia, saudara akan ditarik. Saudara di bawah, saudara di atas. Mereka bisa lebih kuat. Haleluya. Amin. Cewek-cewek, cowok-cowok yang masih bujangan, kalau cari pasar hati-hati, ngerti yo. Jangan sampai saudara turun ke bawah. Tetap di atas, haleluya. Narik ke atas itu lebih susah. Tapi kalau mampu tidak apa-apa. Ya, tapi susah. Kadang-kadang dampaknya di kemudian hari. Susah terus rumah tangga. Gitu.
Nah, saudara, tapi mari kita lanjut. Firman Allah katakan dalam peperangan ini kamu tenang aja, diam aja, nggak usah. Tapi perang saudara, tapi diam, nggak usah macam-macam, nggak usah. Waduh, luar biasa saudara. Dan memang Tuhan kasih seperti ini. Ayat yang ke-16 17 ini dahsyat sekali ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu berperang. Ya hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sumber kemenangan itu dari Tuhan. Amin saudara. Sumber kemenangan itu dari Tuhan. Nah, seringkali kita menganggap bahwa kemenangan itu karena kekuatan. Nah, keberhasilan itu karena kuat. Enggak. Berbicara tentang kuat saudara. Tukang-tukang ngangkat barang di pelabuhan itu kuat-kuat saudara. Tapi belum tentu berhasil. Tukang becak kuat-kuat, belum tentu berhasil. Berbicara tentang kehebatan, kepintaran. Profesor itu hebat-hebat. Orang pinter itu hebat-hebat, tapi belum tentu berhasil. Angkat besi kuat-kuat, tapi belum tentu keberhasilan. Bicara tentang pinter tadi saudara, dosen-dosen itu hebat-hebat pengetahuannya, tapi belum tentu itu membawa kepada keberhasilan. Ya, jadi saudara kita lihat bahwa sumber kemenangan itu Tuhan. Kadang-kadang bilang rajin kerja pagi sampai saudara banyak toko usaha-usaha 24 jam. Apakah itu menentukan keberhasilan? Belum tentu. Rajin. Tapi saya harus tekankan kepada saudara pada pagi hari ini, ada kasih karunia dari Tuhan. Haleluya. Kalau saudara ada sebagaimana ada itu anugerah. Bukan karena saudara hebat, bukan karena pinter, bukan karena rajin. Bukan. Ya, saya merasa bahwa bukan sombong, tapi waktu sekolah mesti selalu juara. Ya. Tapi bukan itu yang menentukan keberhasilan, bukan. Tuhan. Haleluya. Tuhan. Ya, jadi kita nggak bisa andalkan itu, enggak. Jangan andalkan kekayaan saudara. Kekayaan bagaimana orang kaya tapi masuk neraka dia. Orang kaya adalah Lazarus. Yang kaya itu masuk neraka, nggak bisa diandalkan kekayaannya, nggak bisa. Jadi apa yang mau diandalkan? Kekuatan, kehebatan, kepintaran, kekayaan? Enggak. Khotbah saya pagi ini ingat saudara. Haleluya. Tapi semua karena kasih karunia dari Tuhan. Sahabat bilang, Tuhan kami tidak berdaya Tuhan. Musuh ini terlalu banyak Tuhan. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Persoalan ini lebih berat. Kami nggak tahu berbuat apa-apa lagi. Kami hanya bisa memandang kepadamu. Pandang kepada Tuhan. Haleluya. Pandang kepada Dia. Pandang saja kepada Yesus. Pandang saja Dia. Waktu Petrus mau tenggelam, saudara, dia pandang Yesus, dia berteriak kepada Yesus dan Tuhan Yesus tarik dia dari tenggelamnya itu. Saudara, perlu kita memandang kepada Yesus. Yang keenam, sujud menyembah. Setelah Tuhan berkata, masih belum kemenangan pun diberikan, tapi dia sudah sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Dengar firman saja sudah bersyukur. Dengar firman saja sudah sujud menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini susah sujud menyembah. Kebaktian kalau dulu berlutut dulu, pagi-pagi sudah datang berlutut. Nah, sekarang enggak, jarang. Gereja-gereja jarang berlutut. Tapi saya ingat zaman-zaman dulu, saya waktu mula-mula bertobat berlutut, berdoa berlutut. Sujud. Kalau saudara mau terapkan silakan. Kalau enggak, zaman sudah berubah, ikuti zaman, bolehlah. Tapi hati saudara tetap rendah di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, sujud. Yang ketujuh,
mereka memuji Tuhan dengan bersorak-sorai. Ayat 19. Bersorak-sorai, berteriak-teriak, oh menyanyi memuji Tuhan. Wah, saya lihat postingan dari Papua, saudara. Papua, mereka menyanyi, aduh semua luar biasa KKR di situ. Menari-nari mereka, laki perempuan, tua muda, semuanya, anak-anak lompat-lompat berteriak. Kita ini nggak ada apa-apanya kalau memuji Tuhan, saudara. Nggak ada apa-apanya, ya. Tapi mereka bersorak-sorai, berteriak, ya, dengan suara nyaring. Dan ayat yang ke-8, saudara, Yosafat, mereka ini, saudara, bersama dengan semua pemain-pemain musik, tetapi wah, di sini pemain-pemain musiknya juga hebat. Ada tari-tarian dari pemuda, remaja, ada regenerasi. Waduh, hebat. Tuhan senang dengan hal-hal seperti itu. Haleluya. Haleluya. Saudara, doakan mereka, ya, ambil bahagian di dalam kemenangan peperangan rohani ini. Saudara, jangan saudara anggap bahwa pujian-pujian penyembahan alat-alat musik ini begitu saja. Jangan dientengkan itu, saudara. Itu sumber kemenangan dalam peperangan rohani yang kita hadapi. Berdiri teguh dengan iman ini, saudara. Yang ke-8 itu, saudara, mereka tetap percaya dan tetap teguh di dalam Tuhan. Yosafat katakan berseru, mereka diserukan, kamu harus tetap percaya. Saling mengingatkan kita ini, haleluya. Kalau ada yang lemah-lemah, ayo maju, ya. Saudara, kadang-kadang TV ini perlu diposting ke belakang pada saat kebaktian. Karena dulu saya bilang, masih ada kebaktian enggak om, katanya begitu. Jadi mereka lihat, saya sudah banyak yang datang begitu. Mereka pikir nggak ada yang datang kebaktian begitu. Karena nggak lihat. Tapi kalau mereka lihat, yes, tinggal aku yang belum datang ini. Mereka datang berani kebaktian, saudara. Ya, COVID-19, ya, tetap ada. Kita tetap bisa berbakti. Kemurahan Tuhan buat kita di tempat ini. Coba kalau zona A di Ambulua, susah kita. Tapi saudara, kita bijaksana. Haleluya. Saya berterima kasih kepada saudara. Ya, bahkan ada yang ngasih termogan yang berdiri itu lagi, yang canggih ya. Nah, jadi saudara, terima kasih untuk yang memberi itu. Tapi saudara lihat kepedulian saudara terhadap kesehatan ini penting. Sebab kalau ada yang mungkin kita sakitkan, itu bisa menular, bisa juga membuat yang lain gak berani datang berbakti dan sebagainya. Itu sebabnya kita perlu bijak. Haleluya. Tuhan kasih kita kebijaksanaan. Tetapi kita tetap waspada. Nah, baru bahagian C. Jadi pertama itu musuh menyerang. Yang kedua, Yosafat takut mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah ini strategi yang perlu kita perhatikan. Ada 8 hal tadi. Nah, baru jawaban. Jawaban Tuhan bilang jangan takut atau terkejut, ya. Tuhan katakan aku akan berperang menggantikan kamu, tinggallah di tempatmu, ya, berdiri. Dan Tuhan katakan, ya, aku memberi kemenangan. Saudara, firman Tuhan katakan dalam ayat 17 itu luar biasa. Dan Tuhan yang berperang ganti kita. Hasilnya Tuhan membuat penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir, ya. Jadi Tuhan kirim orang-orang ini, jadi mereka perang dengan sendirinya, ya. Orang Moab, Bani Amon berperang melawan tentara dari pasukan dari Bani Seir, dari pegunungan mereka turun juga, saudara. Tapi mereka berbunuh-bunuhan, musuh berperang sesama mereka, dan musuh ini ya, mereka berperang, ya matilah. Kalah semua. Nah, setelah itu saudara, ya, mereka tinggal menjarah, ya. Coba kita lihat di dalam ayat 23. Dalam ayat 23 di sana dikatakan,
Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir dengan menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semuanya telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian. Saya baca sampai ayat 28, ya. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukaria karena kekalahan musuh. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Sampai ayat 30. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan di negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Dahsyat saudara, haleluya. Tuhan yang kasih kemenangan, dan hasil ini luar biasa. Musuh-musuh berperang sendiri dan mereka tinggal menjarah. 3 hari jarah panen, enggak lebih dari yang bisa dibawa. Jadi kemenangan bukan karena kekuatan tadi saudara. Kemenangan bukan karena kehebatan. Enggak usah berperang pun bisa. Tapi 8 langkah tadi itu strategi dalam hidup kita perlu dipelajari. Nah saudara-saudara, itu sebabnya jangan sampai kita mengandalkan kehebatan kita, kekayaan kita, kekuatan kita, kepandaian kita, apapun. Tapi kita andalkan Tuhan. Haleluya. Kalau kita menghadapi masalah di mana kita tidak sanggup lagi menghadapinya, pandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, dan kemudian memuji-muji Tuhan. Kalau Tuhan sudah beri kemenangan, sudah Tuhan berkati, jangan lupa datang ke rumah Tuhan, mengeluh-elukan kemenangan itu di rumah Tuhan, dan bersukacita memuliakan Tuhan, bersorak-sorai. Itu yang Tuhan mau. Nah, pada pagi ini itu firman Allah yang saya dapat sampaikan. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Tapi saudara, sebelumnya mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa dalam sorga, firman Allah sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biar kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Biar kami Tuhan benar-benar mengambil langkah-langkah yang bijaksana apabila kami ada dalam peperangan. Sebab tidak ada peperangan, tidak ada istirahat dalam peperangan. Itu firman Allah katakan apabila orang itu hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi apabila berseru mengandalkan Tuhan, Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan yang lebih dari yang dipikirkan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Sebentar kami akan menerima perjamuan suci tubuh dan darah-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Sebabnya Tuhan kami bersyukur, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima perjamuan suci sebentar. Semua sudah dapat? Coba kalau ada yang belum dapat,
Udah semua sudah dilayani, tolong yang belum dapat supaya kita terima perjamuan suci bersama-sama. Sudah semua? Udah ya? Hah? Masih ada? Oh, yang di atas belum ya? Oh, sudah. Oke. Mari kita berdiri semua sebelum kita terima perjamuan suci ini. Darahmu sucikanku, kita nyanyi satu kali kor ini. Darahmu sucikanku. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seperti salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Semua menguji diri, minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan melayakkan kita semua. Bapa dalam surga ini hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa, kesalahan-kesalahan hamba-Mu, baik dalam tutur kata, baik di dalam ucapan, tindakan, maupun Tuhan hati dan kepikiran. Niat hati yang tidak berkenan, Tuhan sucikan semua, supaya hamba-Mu layak menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus. Demikian semua sidang jemaat-Mu Tuhan, layakkan kami, supaya tidak menjadi hukuman, tetapi menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, siapkan roti dan saudara angkat roti ini. Saudara dengarkan firman Tuhan. Sudah semua? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan di dalam namanya sendiri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan dengan iman. Saudara siapkan cawan, angkat cawan saudara dan dengarkan juga firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum darah Tuhan di dalam namanya sendiri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan minum. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan berdoa. Saya akan tutup kebaktian ini, tapi amplop-amplop Natal akan dibagikan kepada saudara. Sebelumnya kita akan doakan. Ya, kita berdoa supaya saudara dapat isi dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan, sebab Engkau rela mati untuk dosa dan kesalahan kami, menebus kami Tuhan.
sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Lewat tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan suci kami menyatu dengan Engkau. Tuhan ada di dalam kami ada di dalam Tuhan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, kami juga berdoa Tuhan untuk amplop-amplop Natal yang akan dibagikan sebentar. Walaupun tahun ini kami akan merayakan Natal dengan prihatin, tetapi Tuhan, kami percaya bahwa sumber berkat itu daripada-Mu Tuhan. Kuduskan amplop-amplop Natal ini Tuhan, biar seluruh sidang jemaat-Mu, kami semua diberkati oleh Tuhan, dapat mengisi untuk pekerjaan Tuhan, untuk perayaan Natal kami, sehingga nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Berkati tangan-tangan dari seluruh sidang jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, baik yang di rumah-rumah maupun yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati semua, dan amplop-amplop ini akan dibagikan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, sebentar anak-anak-Mu akan pulang ke tempat masing-masing. Yang di rumah-rumah Tuhan berkati semua. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, kesehatan mereka. Yang sakit di rumah-rumah maupun di rumah sakit Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Kuasa-Mu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu masih tetap nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan suci, terima kasih untuk amplop-amplop ini, terima kasih untuk berkat-berkat penyertaan-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih, ulurkan tangan-Mu. Terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga, berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, sukacita, damai sejahtera, pimpinan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini. Yang di rumah-rumah juga terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali saudara.